Kami dari mahasiswa Lampung, khususnya dari manajemen pemasaran, ada sedikit yang ingin ditanyakan sih Pak tentang sebelumnya, maaf nih Pak, perkenalkan nama saya Erwin, saya Yasin. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa Pak? Oke, nama saya Samian Rais. Saya General Manager di Merkur Lampung. Ini Pak, apa boleh sedikit kasih ceritain nggak sih Pak latar belakang ini dari Grand Merkur sendiri? Oke, Grand Merkur itu adalah hotel internasional, hampir internasional, di bawah naungan Accor Hotel. Jadi di Accor Hotel itu ada lebih dari 37 brand. Salah satunya adalah Grand Mercure, Novotel, Ibis, Gallery, kemudian ada Raffles, banyak lagi, banyak banget. Jadi di Lampung ini ada dua di Hotel Lampung dan Grand Mercure Lampung. Di Indonesia itu udah ada 160 hotel, itu besar. Kalau di dunia itu di semua benua ada gitu. Jadi kita memang dari internasional. Nah di Grand Mercure itu sendiri itu ada kelas-kelasnya, ada economy class, ada mid scale, ada luxury. Jadi kalau yang luxury itu kayak misalnya Grand Mercure, Raffles, yang mid scale itu kayak Novotel, Mercure. Jadi Mercure ada dua, Grand Mercure sama Mercure. Kalau Mercure itu bintang 4, kalau Grand Mercure itu bintang 5. Dan ini satu-satunya bintang 5 di Lampung ya, karena memang kita masuknya ke luxury seperti itu. Ini kan tadi Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang hal ini. Kemudian gimana sih Pak kalau Bapak sendiri merekrut suatu karyawan Pak? Ya, kan gini, kalau di hotel itu banyak banget bidang yang harus kita rekrut sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya. Accounting itu aja ada 7 departemen ya, ada bagian kredit atau kreditur atau yang akun payable, akun receivable yang menerima yang piutang gitu, kemudian ada purchasing, ada buyer, ada store, ya kan, ada beberapa ya, jadi ada 7 dan itu kan sesuai dengan spesifikasinya ya. Belum lagi di bagian marketing, sales marketing itu ada bagian salesnya, ada bagian markomnya, ada bagian host artis itu yang mendesain, udah didesain, nanti markom yang upload di medsos gitu. Nah, materinya nanti bisa dilihat apa sih yang perlu dipromosikan seperti itu. Dan kemudian yang lain-lain banyak, front office banyak juga, ada bagian bell yang mungkin melaksanakan yang terbaru itu bell, ada bagian driver, ada bagian JRO, guest relations officer, itu yang komunikasi dengan kamu untuk mencari komen, kelurahan gitu. Kemudian ada lagi dari reception yang menerima tamu check-in check-out gitu. Di kitchen juga banyak lagi, di dapur banyak, ada bagian apalagi banyak lah pokoknya. Jadi masing-masing sesuai dengan keahliannya seperti itu. Jadi kita menempatkan orang the right man of the right place, menemukan seseorang sesuai dengan keahliannya. Karena kalau nggak ahli di situ ya repot gitu, nanti hotel ini tidak bisa berjalan. Kemudian kita ada kayak misalnya dia sudah ingin masuk nih, dia ada training dulu apa baru diterima dulu apa baru training? Ya, jadi kalau untuk posisinya, kalau untuk yang belum berpengalaman, tentunya kita pertimbangkan dulu gitu. Dia nggak bisa langsung kerja, jadi harus training dulu. Training itu masanya bisa 6 bulan.
selama 6 bulan kira-kira anak itu mampu, memang ada kesempatan, kita berikan untuk menjadi biasanya untuk daily worker. DW itu biasanya kerja yang part time 20 hari, jadi dia kerja 20 hari libur, setelah itu nanti kerja dari mulai seminggu itu kerjanya 5 hari. Itu dibayarnya sesuai dengan harga harian per hari gitu. Misalnya dalam 1 bulan itu kan kita UMR kan 2.900.000 something ya kan, itu dibagi 30 ya kita bayarlah itu yang 20 hari sesuai dengan pro rate-nya itu. Ya, kemudian kalau yang untuk menjadi karyawan biasanya sudah berpengalaman ya seperti itu. Dan itu kalau untuk yang posisi-posisi yang levelnya sudah tinggi itu ya pasti yang sudah berpengalaman. Misalnya untuk junior senior staff sampai ke atas itu biasanya sudah punya pengalaman. Terus Pak, ada kan misalnya dari dia sudah kerja, kemudian tiba-tiba dia sakit atau ada lain seperti bentar lagi yang mau Idul Fitri, itu dia ada kompensasi atau bagaimana Pak? Kalau itu jadi ada kompensasinya. Jadi kalau dia masuk di hari libur, kalau untuk yang di operasional itu biasanya ada kompensasi. Kompensasi biasanya diganti hari atau dibayar seperti itu. Tapi kalau yang di misalnya kita ini liburnya hari Selasa, ya kan? Tapi hari Selasa itu ternyata tanggal merah nggak dapet, gitu. Karena memang dia bukan jatahnya hari libur dia. Tapi kalau misalnya saya harusnya kan maksudnya hari Rabu gitu. Ternyata saya liburnya hari Rabu. Ya. Tapi ternyata di hari Selasanya itu hari tanggal merah. Saya kompensasi. Apabila ada karyawan yang melakukan kesalahan itu dari Bapak sendiri bagaimana menindaklanjutinya? Ya, kalau ada orang yang melakukan kesalahan itu biasanya tergantung dilihat dari kesalahannya apa. Misalnya kalau kesalahannya berat itu biasanya diteguran secara lisan. Ya, kalau teguran secara lisan itu kita coaching. Coaching itu kenapa kita perlu coaching? Apakah mereka melakukan kesalahan itu sudah mendapatkan training yang benar, sudah mendapat arahan yang benar. Tapi kalau misalnya ternyata belum, itu adalah kesalahan atasannya. Mereka tidak melatih anak tersebut untuk bekerja sesuai dengan arahan. Nah, warning untuk kemudian selanjutnya apabila dalam jangka waktu 6 bulan masih melakukan kesalahan, maka akan turun warning 1. Nah, warning 1 itu ada coachingnya juga. Apa yang harus kamu lakukan supaya kesalahan-kesalahan itu tidak dilakukan lagi. Gitu. Misalnya itu dipimpin oleh atasannya gitu, A, B, C, D. Nah, pada saat 6 bulan itu, pada saat masa berlakunya warning 6 bulan itu, dia melakukan satu aja kesalahan itu naik ke level 2, apalagi melakukan hal yang sama itu bisa langsung ke 3 gitu. Jadi proses pemecatan itu biasanya warning 1 tadi verbal, kemudian warning 1, warning 2, warning 3 itu sudah selesai. Berarti secara nggak langsung kita sudah memberikan arahan, kita sudah memberikan solusi, kita sudah mengajari, tapi ternyata tidak bisa menjalankan. Ya sudah, secara undang-undangan itu sudah sah kalau memang ketidakmampuan itu bisa kita jatuhkan. Warning itu ada namanya buku peraturan perusahaan. Di buku peraturan perusahaan itu ada apa namanya, ada peraturannya. Warning 1 kesalahannya itu apa? A, B, C, D gitu. Terus kalau dia masuk ke warning 2 kesalahannya apa? Kesalahan warning 1 dilakukan di warning nomor 2, atau yang ketiga kesalahan nomor 3 dilakukan, kesalahan nomor 3 berarti nomor 2 dilakukan juga seperti itu. Jadi kuat gitu, karena mereka kan sebelum dia kerja itu udah ada buku peraturan perusahaan, sudah baca itu. Iya, udah baca domainnya. Terus sebaliknya Pak, kalau misalkan karyawan itu berprestasi di sini, ya kita ada review, namanya review 6 bulanan atau semester. Jadi karyawan itu kita review ya, kita review ini seperti apa. Kalau memang dinilai secara kerjaan bagus, secara absensi bagus, secara tanggung jawab juga bagus, dan itu juga bisa kerja dengan tim dengan baik gitu. Kalau tidak menutup kemungkinan itu biasanya karirnya akan cepat gitu, ya, seperti itu. Dan kalau memang itu dia bagus, ya
pasti karirnya akan terus naik gitu. Cuma kalau dalam waktu misalnya 1 tahun aja udah kan telat, bisa misalnya bisa 20 kali, terus kemudian dia dapat warning kayak gitu-gitu, itu akan susah untuk naik. Sementara yang lain kan mungkin bagus, konsisten dan lain-lain, dan itu yang apa kita perhatikan seperti itu. Oke. Untuk misalkan ada karyawan yang ingin mengundurkan diri itu Nah, ya kalau karyawan yang mengundurkan diri itu prosesnya adalah 1 bulan sebelumnya itu harus info dulu. Jadi dia nggak bisa langsung begitu hari ini dia mengajukan resign, terus hari ini dia keluar, enggak. Jadi prosesnya adalah 1 bulan. Karena kenapa 1 bulan? Kita harus mencari replacement-nya. Kita harus mengganti orang tersebut, karena posisi orang tersebut kosong, berarti kerjanya tidak ada yang pegang. Makanya masa resign itu 1 bulan. Nah, 1 bulan nanti ditentukan tanggalnya tanggal berapa. Begitu dia dari resign, yang baru kita sudah rekrut gitu. Jadi begitu yang resign itu jatuh pada hari ini misalnya, besok itu udah ada penggantinya seperti itu. Jadi kalau itu kan menghindari supaya tidak ada kekosongan di operasional, tidak ada kekosongan di jabatan tersebut. Jadi cepat langsung diganti. yang terakhir nih untuk kita sih Pak, sebenarnya bertanya, ada nggak sih tips-tips untuk menyiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja? Tips untuk menyiapkan diri untuk dunia kerja itu yang pertama adalah dibekali dengan kemampuan dulu ya, kemampuan secara mungkin background education dulu ya. Minimal kan memang kalau di hotel itu untuk level manager misalnya itu harus minimal D3 ya. Kalau untuk yang mungkin yang rank file atau yang mungkin staff biasa itu minimal D1 jadi urusan misalnya pariwisata. Tapi kalau untuk yang lain kan tidak menuntut kemungkinan banyak ya, maksudnya jurusan sesuaikan. Harus punya pengalaman. Jadi pengalaman itu yang sangat penting ya, sangat penting karena apa? Itu yang bisa membawa pada saat kalian ditanya, kalian bisa menjawab. Ya, karena pada dasarnya itu harus aktif pada saat wawancara. Gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah pada saat wawancara adalah kunci sukses bagaimana kalian menjual diri kalian ke orang tersebut dan orang tersebut meyakini bahwa kalian itu mampu. Nah, supaya bilang mampu itu kan karena kita punya background, ini kita punya experience. Nah, misalnya dalam suara itu saya maybe bahasa Inggrisnya ya kan, ini bahasa Inggrisnya, dan yang lebih penting adalah etika, etika itu bisa dibilang itu 60%. Etika, attitude gitu kan, penampilan itu menurut saya itu menjadi poin yang penting. Karena apa? First impression seseorang gitu pada saat menerima kita tuh, ini kayaknya orangnya yakin, orangnya meyakinkan gitu. Jadi kita berasumsi bahwa ini oke gitu. Tapi kadang-kadang kita juga salah gitu. Tapi yang lebih penting adalah experience. Karena pada saat kalian ditanya itu adalah sesuai dengan bidang yang akan kalian lamar gitu. Ya kalau misalnya yang dilamar accounting nggak mungkin kita nanyanya tentang pemasaran, kan nggak mungkin. Terus yang dilamar pemasaran nggak mungkin kita nanya tentang mungkin yang lain gitu. Tapi kita dengan pemasaran, strateginya gimana, kemudian experience-nya di mana aja. Terus yang lebih penting adalah referensi dari orang-orang yang pernah kerja dengan kita. That's why kita perlu jadi manajer, kita harus punya experience yang bagus supaya apa? Itu bisa mereferensikan kita pada saat kita misalnya melamar pekerjaan, itu ada namanya referensi gitu. Referensi itu nanti kita akan cek ke mana? Ke orang yang pernah, yang kalian itu nama, misalnya namanya siapa? Oh Alvin misalnya. Kita telepon ke orang tersebut atau kita kirimin surat supervisi. Apakah jika misalnya Alvin bekerja kembali di perusahaan Anda akan menerima tersebut. Terus kalau dia Alvin itu apa yang kelemahannya itu apa? Itu ditanyakan. Nanya bukan sama ini. Kita kan udah wawancara nih, udah selesai wawancara. Ada satu step lagi, kita harus saling referensi gitu. Makanya kalau kita kerja bagus sesuai dengan SOP, terus kemudian pada saat tadi resign juga
1 bulan penuh dipenuhin gitu, nanti dapat reference letter dari perusahaan. Dan itulah senjata kalian, sama kayak ijazah ya, kalian itu udah pernah kerja di sini, sudah punya pengalaman sekian tahun, ya itu menjadi referensi seperti itu gitu. Ya. Itu salah. Oke, Ya. cukup segitu Oke, aja. thank you.